Stars kayak keluarganya Aziz, keluarga kedua, second family gitu. I'm so devastated. You were my everything. You are my everything. Gue pengennya di bridge itu gue benar-benar ditunjukin hancur sehancur-hancurnya gitu. Dan pelajaran hidup, jadi kayak menurut gue semua orang pasti pernah ngalamin dari 5 lagu itu. Cerita dari 5 lagu itu. Kita gak akan bisa dapat pelajarannya kalau kita gak pernah berbuat salah. Bisa toleransi sama orang yang suka selingkuh. Semua orang bisa nge-ekspresiin feelingsnya. Anjir. Jadi kayak jangan dipendem gitu loh. Halo, balik lagi nih di Chamber Talks with Raffi Andika. Dan kalau kalian sudah lihat set yang menawan ini dengan host yang tidak kalah menawannya, artinya sudah ada tamu yang tidak kalah rupawan. Nah, karena udah menawan rupawan. Hari ini gue sedang senang sekali karena kedatangan teman gue. Ini dia sibuk sekali, udah lama kita tidak berjumpa. Dan hari ini kayaknya di Bandung lagi bawa project baru. Kita langsung tanya-tanya aja sama si Aziz Hendra. Apa kabar? Baik dulu. Sehat. Jangan tegang dulu, tenang dulu. Tenang. Kan dulu pernah kesini dulu soalnya. tenang. Ini mah nongkrong aja. Gimana akhir-akhir ini kesibukan? Ya gitu-gitu aja. Lagi sibuk promo sih. Sibuk promo. Lagi banyak promo. Okay. Promoin EP yang kemarin keluar di sebelum bulan puasa. Oke. Karena belum sempet promo kemarin kan. Karena bulan puasa. Oh iya. Oh iya, ini berarti long overdue setelah lu rilis kemarin kan? Iya. Itu gue baru nyadar tuh beneran. Terus sekarang lu sedang di Bandung berarti masih dalam rangka promo? Promo. Ini kita bisa cerita-cerita dikit dong. Apa sih sebenarnya lu rilis apa kemarin itu? Mungkin banyak teman-teman yang juga tidak tahu sebenarnya, tapi mungkin yang belum familiar, apa dulu? Apa? Ya lu rilis apa kemarin? Rilis. Kemarin rilis EP. EP. Judul EP-nya tuh Lesson. Jadi di dalam EP itu ada 5 track. Langsung aja ya? Ya langsung aja ini mah. Ini kan part of yang ya, titipannya. Iya. Titipan PR. Oke. Apa tuh? Di dalam EP ini ada 5 track. Di track pertama tuh ada judulnya Heartless. Track kedua tuh ada Is a Goodbye. Track ketiga Somebody's Pleasure. Ya. Track keempat Devastated. Oke. Track kelima tuh No More You and I. Gue emang ya siapa lah gue untuk milih favoritnya, tapi kalau gue boleh milih favorit gue Is a Goodbye. Waduh. Favorit gue Is a Bisa? Goodbye. Karena Relate. anjir dibawa ke sana. Satu itu. Oke. Kayak gue dua karena gue suka Is a Goodbye karena si entah kenapa gue merasa lebih tenang dan lebih happy aja dibanding denger yang lain. Karena gue denger yang lain itu emosi lu nyanyi, emosi liriknya tuh gue patah banget kayak anjir. Lagu si Adul nih bahaya emang buat hati-hati yang lemah-lemah macam saya ini ya. Tapi kalau gue denger gue oke, masih ada lantunan-lantunan yang hopeful gitu. Oke. Itu pandangan gue. Ya mungkin teman-teman ntar punya pandangan pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau lu Dul, kalau lu suruh thank you gue yang thank you udah kasih thank you. Lu kalau harus milih Dul, kan 5-5-nya tuh karya lu gitu. Dari 5 itu yang paling Aziz Hendra yang mana sebenarnya? Anjir dia ketawa duluan sih. Jadi lucu kan. Apa Dul? Gimana Dul? Sebenarnya kalau misalnya yang paling Aziz Hendra, ya you can judge lah. Kalian bisa judge, tapi yang lagi relate sama gue itu No More You and I. No More You and I. Ya. Ya kita tidak usah melanjutkan ya, kayak sepertinya itu sangat dari judulnya langsung No More You and I gitu. No More. No More. Makanya ke Bandung kita cari hiburan lah nanti. Makanan maksudnya, makanan. Enggak, saya anak baik-baik ini kami ini berdua. Masya Allah. Oke. Dul, gua tuh dapat cerita nih mengenai si Lesson. Kayak lu project ini lu ngerjain sama teman-teman yang keren-keren dulu. Ada Caleb J. Yeah. Ada AB, Negara AB gitu. Terus gimana nih kayak dari semua lagu ini proses produksinya gimana? Lu jadiin dulu EP-nya baru rilis satu-satu apa gimana?
Pura-pura nggak tahu ya. Ini tamu gue paling kampret sejauh ini. Gimana dong? Jadi prosesnya itu pertama rilis single pertama, Somebody's Pleasure, terus rilis single kedua, No More You and I, terus rilis single ketiga, Is a Goodbye, terus dilengkapin 2 lagu jadi EP gitu. Jadi bukan lu udah jadi produksi satu terus baru lu pecah gitu ya? Produksinya seiring berjalannya waktu sih. Enggak dikumpulin dulu gitu. Ini dia nih. Karena mungkin ada banyak orang yang nemu lagunya tuh ya seiring berjalannya waktu gitu kan. Apa lu juga gitu kayak lu nulisnya sambil rilis gitu. Iya. Lu nulis sendiri kan tapi? Iya, tapi bareng teman-teman. Di workshopin gitu. Nah, workshop deh. Gue penasaran karena mungkin workshop lu dan workshop gue sama teman-teman beda. Kalau Aziz Hendra nih, lu workshop. Gue soalnya kalau ketemu dia gak pernah ngomong begini. Dul, kalau lu workshop nih, apa sih yang menjadi poin penting kalau workshop? Apakah lagunya dulu ngerjain bareng-bareng? Apa lu udah datang bawa sebuah draft apa gimana? Nah itu tergantung. Kalau misalnya lagi ada draft, gue bawa draft. Tapi kalau misalnya nggak ada draft, ataupun bahkan ada draft, tapi kita pengen work from scratch. Jadi kita dari zero mulai. Oh, jadi nggak jarang juga lu nemu lagunya pas lagi bareng teman-teman gitu? Iya. Oke. Itu panas tuh kepala biasanya. Ya enggak? Relate enggak? Iya, kayak kalau lu nyari dari nol banget mah, kayak tar lu nih. Ini lagunya mau tentang apa? Lagunya gimana? Kan direncanain kan workshop yuk gitu. Iya. Nah, itu paling cepat berapa lama? Apa lu enggak pernah ngitung? Seharian jangan lu bilang kayak. Kalau paling cepet itu workshop. Kalau workshop tuh 6 atau 8 jam. 1/4 hari ya berarti. Itu Is a Goodbye. Is a Goodbye. Kalau misalnya udah itu aja nih. lu ketawa gue jadi asing. Gue publish ini gue mau publish sialan gitu. Oke, gue fokus. Iya, gue tahu bahwa lu di sini menjagokan si Devastated sebagai fokus track. Salah satunya lah selain itu sama Pleasure gitu yang lu bikin MV kan. Nah, Devastated itu kenapa akhirnya itu yang dipilih sama lu dan teman-teman dari Sony untuk jadi MV? Karena ada lagu-lagu lainnya gitu. Kan lagu lainnya berarti tinggal Heartless tuh. Iya. Untuk di focus track ya. Nah, kalau misalnya Devastated itu tuh dia warna lagunya dan apa ya? Dan pembahasannya itu cukup umum. Dan itu cukup soulful sama seperti track lainnya. Oke, paham. Maksudnya cukup mewakili, merepresentatif si EP-nya. Sedangkan kalau misalnya Heartless jadi focus track ya, loh yang lain kok gak kayak Heartless gitu sih sebenarnya. Bukan berarti ada pembedanya gitu, cuma itu gue gak tahu beneran Pak. Itu gue beneran gak tahu itu. Soalnya kayak si MV-nya pertama heads off dulu buat yang tim produksinya semua. Itu keren banget. Marvelous. MV-nya Devastated kalian kalau lihat itu benar-benar seorang Aziz Hendra, bukan cuma penyanyi ya tapi aktor. Jadi ditunggu ya teman-teman video, teman-teman Max masih ada nggak sih? Ntar blur aja kalau salah. Teman-teman Vision Plus kalau butuh aktor nih ada Aziz Hendra. Amin. Siapa tahu ya. Asik gitu ya. Itu lu juga yang konsepin story-nya, apa lu bareng sama teman-teman produksi? Itu teman-teman produksi yang konsepin. Karena kita tuh sempat meeting bareng di Is a Goodbye untuk MV-nya. Terus mereka udah tahu gue tuh gimana orangnya. Jadi akhirnya dia Devastated kayak, lo maunya gini kan? Gitu. Iya. Oke. Jadi gue pikir karena lo yang ikut turut menyumbang ide buat lagunya, lu juga yang ikutan ngekonsepin gitu. Paling gue cerita aja ya. Cerita lagunya gimana. Gue pengen scene apa yang ditonjolin, misalnya contohnya kayak naik motor. Gue anak motor banget di situ. Gila, seingetan gue Adul naik motor, gagah juga di orang gitu. Gangsta. Lu juga yang mau itu, motor itu ada gitu buat jadi karakter. Mau sih, tapi maksudnya itu bukan hal yang gue pengen banget gitu. Gue pengen banget itu yang waktu apa di bridge-nya
gue gak bilang spesifiknya gimana, adegannya pengennya, cuman gue pengennya di bridge itu gue benar-benar ditunjukin hancur sehancur-hancurnya gitu. Oh. Karena di bridge itu liriknya itu I'm so devastated, you were my everything, you are my everything. I won't find someone like you again. Aduh. And now I just have to forget you gitu. Aduh. Karena itu apakah karena perasaan sedevastated kan hancur gitu kan? Apakah karena sehancur itukah juga lirik videonya lu jalan sambil luka-luka gitu, Pak? Iya. Iya. Sian bener lu, Pak. Dipukulin dulu orang baru jalan kayak gitu. Gak, dia jatuh dari motor kan ceritanya, makanya luka. Iya. Se-devastated itu penggambarannya, makanya sampai luka-luka. Penggambaran dari perjuangan perasaan yang sebelah pihak ini akhirnya gitu. Makanya gue selalu bilang kayak lagu-lagu lu tuh berbahaya untuk hati-hati yang heartless gitu ya, justru yang hati-hati yang fragile gitu. Karena ketika sudah kena hooknya, kayak lu akan ada right until you die sama lagu-lagunya dia gitu ya. Bahaya. Dul, gue ada satu hal yang sebenarnya ini menjadi apa ya, titipan teman-teman juga buat ditanya, dan gue juga kepo gitu. Somebody's lesson. Apa tuh? Itu apa? Kenapa? Gua sama ya Pak Dias juga sama, tadi udah cerita juga kita. Gue terharu Pak beneran sama si Somebody's Lesson. Dan kalau mungkin Pak Dias fokusnya di yang Father, gua clown. Justru gue di clown. Karena kayak ya gue jadi mikir banyak sama putusan-putusan hidup gue gitu. Tapi kenapa akhirnya lu jadiin Somebody's Lesson itu kayak sosial eksperimen kah apa gimana? Sebenarnya Somebody's Lesson itu karena kan banyak banget tuh yang cerita dari kolom komentar di berbagai platform. Terus juga banyak yang nge-DM kayak cerita tiba-tiba random. Terus kayaknya seru kalau misalnya dibikin video begitu, kayak apa ya? Itu kan kayak monolog kan? Iya. Kayak monolog, curhat, siapa yang mau aja gitu. Siapa yang willing to do. Oke. Itu beneran cerita mereka kan berarti? Iya. Jadi mungkin buat teman-teman belum familiar sama Somebody's Lesson ini adalah sebuah konten dengerin lagu Somebody's Pleasure, terus mereka curhat gitu mengenai pengalaman mereka menjadi pleasure orang lain gitu ya. Terus kenapa Father, Mother, Clown? Kenapa 3 figur ini? Karena mereka nge-propose-nya figur itu. Oke. Mereka tuh pengen ngebahas soal itu. Itu juga deep sih. Ya semoga aja gitu itu jadi sebuah lesson kayak IP lu. Amin. Ya. Nah itu tuh kenapa pengen dibikin seperti itu, maksudnya kayak diposting ke YouTube. Itu tuh pengen nunjukin ke orang-orang atau pengen ngasih tahu ke orang-orang secara tidak langsung kayak semua orang bisa nge-ekspresiin feelingsnya. Anjir. Jadi kayak jangan dipendem gitu loh. Karena makin dipendem kan makin serem. Iya. Bisa meledak kapan aja gitu dan bisa menghilangkan beberapa orang-orang sekitar yang disayangi gitu misalnya. Atau ya beberapa momen yang bisa hilang gitu aja. Jadi kayak hargailah waktu, hargailah orang-orang sekitar. Dan Apa itu juga yang menjadi harapan lu dari rilisnya Lesson? Sebenarnya gini, kenapa Lesson gitu? Kenapa namanya pelajaran gitu? Apa sih sebenarnya harapan lu di balik rilisnya EP ini tuh apa? karena harapannya itu kan lesson ini kan sebenarnya kan kayak pelajaran-pelajaran hidup tuh. Ya klisenya gitu. Bahasa klisenya. Iya. Pelajaran-pelajaran hidup. Jadi kayak menurut gue semua orang pasti pernah ngalamin dari 5 lagu itu. Cerita dari 5 lagu itu. Mungkin ada yang pernah Ya mengalami hal serupa yang lu ceritain di lagunya gitu ya. disakitin tapi kayak masih mau aja goblok gitu. Terus dia heartless kan, terus kayak di Is a Goodbye, ya gitu-gitulah semua cerita masing-masing. Jadi kayak gue tuh pengen rilis itu karena gue pengen orang-orang tuh kayak kita pasti bisa get away from the pressure kalau gitu. Kita pasti bisa get away from the face. Kita nggak bakal selamanya di situ. Iya. Tapi selagi kita mau berangkat dari kondisinya. Kalau kita nggak mau pindah dari kondisinya, kita nggak akan pindah. Jadi mau nggak mau harus narik diri sendiri. Gitu. Cir, keren. Oke, itu tuh buat reminder aja buat orang-orang. Anjir, gue applaud banget sih. Lu
sedip itu punya sebuah konsep yang tidak mudah diceritakan oleh semua orang gitu. Kan nggak semua orang men punya gini deh, dengerin lagu lu tuh kadang-kadang orang berpikir this is just another heartbreak atau breakup song. Tapi ternyata lu lewat lesson, lu lewat pemahaman, lu tuh punya sebuah hal yang lebih deep dibanding itu, dan ketika orang tahu hati tersentuh, gue yakin 1000% Aziz Hendra siapa sih yang gak mau ride or die selamanya selama karir lu berjalan gitu. Amin ya. Paling terakhir bro, orang bisa dengerin EP lu ini di mana sih? Atau kalau mau cek seharian lu tuh di mana sih? Host banget ya pertanyaan gue. Iya. Ngomong tapi. Oke, kita lanjut. Di mana? Hai, aku Aziz Hendra dan kalian bisa ngecek keseharianku dan semua karya-karyaku itu di all DSP, all digital platform, semuanya namanya Aziz Hendra. Thank you. Instagram, Pak. Ya, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify, semuanya Aziz Hendra. Asik. Oke, pokoknya dan jangan lupa deh kalian request lagu-lagunya Adul di radio-radio kesayangan kalian, dan pokoknya jadiin chart itu pokoknya lagunya. Amin. Gua aja doyan banget, masa kalian tidak? Seperti doyannya gua sama Snack, kita nyemil dulu. Gila, bridging gua oke banget ya. Sabi banget. Dul, kita nyemil dulu Dul. Itu kita dapat snack nih dari Lenis Teras. Thank you Lenis. Si omanya tuh di ngasih nih, gue bukain. Masa tamu gimana sih Raffi Andika? Tamu suruh bukain, silakan Pak. Terima kasih Raffi Andika. Iya, itu yang nggak pedas, ini yang pedas. Tapi karena saya tahu Anda musuhan sama cabe-cabean. Cabe maksudnya cabe ya, cabe pedas. Kok yang ini keras? Oh yang ini diselotip. Oke, nanti tolong dibukain aja. Terus senyantai ini Pak di situ mah Pak. Lu tidak ada itu gimmick-gimmick di sini. Dul. Kita kan terakhir ketemu udah lama nih Dul. Lu in the span of berapa bulan ini apa sih sebenarnya, what have you been up to? Lu lagi ngerjain apa kah, atau lagi sibuk ngapain kah? Promosi. Iya, bener kan? Iya, lu sibuk gawe dulu, kerja terus dulu, kagak liburan gitu. Belum saatnya. Masya Allah, ini anak muda yang luar biasa ini. Nongkrong juga hiburan kan? Oh nongkrong hiburan, betul. Jadi kayak sela-sela promo nongkrong. Make sense. Ya jawabannya sangat benar. Tapi yang sebenarnya mau gue dalamin dari itu ada, kayak lu kan semua kegiatan lu tuh nyanyi, mau lu promo, mau lu interview segala macam itu kan part of your responsibility gitu. Itu tanggung jawab lu terhadap apa yang lu lakukan. Tapi kalau misalnya lu di luar itu, sebenarnya yang lu suka lakukan tuh sebenarnya apa sih gitu? Kayak apa yang menjadi hobi lu, kayak apa kayak gitu. Iya gue tahu ini pertanyaan. Iya gue tahu pertanyaan gue host banget karena gue di sini lagi host. Karena kalau kita kayak di luar kemarin nggak bisa ini. Nanti saya kena sama orang-orang. Apa dulu? Gue tuh lagi seneng rework baju sih. Oh ya. Jadi kayak baju-baju yang udah jarang kepake, gimana caranya biar gue sering pakai lagi gitu. Oh, berarti lu gunting juga kagak masalah tuh? Iya, karena mengurangi limbah. Ya walaupun little things tapi kayak it matters kan. I'm trying. Jadi gini bagus, maksudnya nggak melulu beli baju baru kan? Iya. Baju lama lu redo lagi. Gue pernah liat kayaknya di story deh lu gunting kaos lu ya. Iya. Lu komen, lu reply story DM gue. Oh iya Pak, gini. Lu reply story gue di DM. Gini Pak. Dia kalau ada story yang blow on pasti gue tanya ke dia. Ya, waktu itu kemarin dia gunting baju gue. Lu ngapain sih gunting baju lu? Terus dia jelasin ke gue. Terus apalagi kemarin yang gue belas story lo ya? Oh, ada aja nih. Ada nih satu yang mau gue tanya. Astors. Teman-teman fanbase lu ini gitu. Lu kan waktu itu mencari nama kan? Gue kasih nama tuh, gue ingin satu. Tapi kayaknya gak aman ya buat diucapin di sini ya. Kacau banget. Gue kasih dia nama satu ada. Terus dia bilang, gila lo. Lo tuh sedang mencari nama kan? Untuk fanbase lo kan? Iya. Terus ujung-ujungnya kenapa Astors? Ini kan voting ya? Voting. Jadi votingnya itu ada banyak namanya.
Terus yang paling menarik itu ada 4 kan. Ada Astors, terus ada apa lagi ya? Ada 3 lagi lah, gue lupa apa. Yang gua nggak masuk ya? Mohon maaf tapi enggak ya. Mungkin next time ya, next try ya. Terus waktu dibikin voting, kan ada 4 tuh. Akhirnya gue bikin voting polling gitu biar Instagram. ya polling di story biar gue juga nggak pusing kan yang mana ya gitu. Terus akhirnya pollingnya paling banyak Astors, ya udah. Astors. Ada namanya, ada artinya nggak sih Astors? Astors itu mungkin artinya apa ya? Aziz Hedra Velociraptor gitu misalnya. Apa? Aziz Hedra Velociraptor kayak apa? Gue pikir kayak nama dinosaurus ini. Enggak. Astor. Enggak. Astors itu atau sih mungkin kayak lebih ke merepresentatif teman-teman Aziz ya. Astors gitu ya. Astors kayak apa ya? Keluarganya Aziz, keluarga kedua, second family gitu. Itu sih. Lu tuh tipikal orang yang nggak tahu ya, pandangan gue ya, kayak sama orang-orang circle lu, sama orang-orang yang lu care itu bener-bener ya die for gitu ya, yang ya udah kita join bareng-bareng aja, kita main bareng-bareng aja, apapun yang terjadi lu harus happy terus gitu ya. Oh cool sekali deh, susut gitu. Kalau gue yang begitu kagak bakal bisa cool itu. Nggak bisa. Nggak, ya gitulah. Karena kan kita pasti kalau misalnya sama orang sekitar kita, teman-teman terdekat yang sering nongkrong misalnya, kita pasti udah satu frekuensi, udah satu jokes, terus juga udah hafal lah sifat-sifatnya gimana segala macam, A sampai Z udah hafal. Jailnya gitu. Jailnya udah tahu. Lu Terus pertama kali ketemu dia pasti nggak mengira dia orang yang jahil, enggak ada. Enggak kok, emang enggak sama sekali. Jadi ya menurut gue nggak mungkin gak sayang sih sama orang-orang terdekat. Ya. Pasti sayang. Mau lo bilang kayak, iya di mana-mana kok, yang mana aja teman gue kok gitu. Maksudnya kayak gue punya teman di sini ada, di situ ada. Iya kalian semua teman gue kok gitu. Oke, intensinya baik, tapi kan lo pasti ada beda feelingnya kayak sayang sama beberapa orang. Group of people, certain group of people. Ya, kayak misalnya ada yang bilang kayak kalau temen itu ya udah lu teman lu kenal di mana-mana. It's good to have friends. Iya. Tapi sohib itu kalau udah sahabat, nah itu sohib ya. Sohib. Dul, Ini Mevi. silakan Pak, silakan. Apa ya, sebenarnya dari semua yang lu rilis lagu tuh sangat tergambar lah bahwa lu itu orangnya sangat perasa. Gua ya, ini feeling gua ya. Kayak kenapa? Oke, peramal. Karena emosinya tiap lu nyanyi dan lu live. Gua pernah lihat lu live soalnya. Gua pernah ada kesempatan lihat video. Kita belum pernah satu event, jadi kalau ada event boleh ya. Kalau ada Aziz Hedra, Raffi Andika ya boleh. Nah itu gue pernah lihat satu video dan the way you sang your lyrics gitu, the way you sang your lyrics itu kerasa banget bahwa si emosi yang ada dalam lirik itu orang paham gitu. Which is gue pernah dapat pertanyaan gini, ini mungkin agak sedikit deep ya. Ini kan lu berbahasa Inggris, gue berbahasa Inggris punya lagu-lagunya. Emang orang akan paham, emang segala macam itulah. All those questions yang ditanyakan sama teman-teman di luar sana, which is a great question. Tapi menurut gue intensinya adalah kita kan pingin bikin orang-orang punya feeling yang sama gitu kan, yang kerasa dari kita setiap lirik gitu. Liriknya. Nah, lu punya nggak cara tersendiri menyampaikan lirik lu biar kerasa sama orang? Apakah itu dari mimik lu, apa dari gestur, apa gimana segala macam? Lah sih gue apa ya, tetap kayak apa ya, tetap bercerita lewat nyanyi gitu aja sih. Karena sebenarnya kan kalau misalnya lirik-lirik dari lagu-lagunya itu di 5 track itu tuh kan mostly curhat, kayak curhat. Iya benar. Kayak curhat tapi lebih frontal. Kayak ya lumayan kayak demo sih. Itu sebenarnya diam-diam. Gue menyuarakan hati-hati yang patah di Indonesia ini gitu ya. Truly Itu. indeed. Karena pasti banyak banget orang-orang galau di Indonesia ini gitu. Saya heran, tapi kalian adalah orang-orang yang keren karena bisa cope with the feeling of being
uneasy. Iya. Gue merasa gini deh. Karena kita sama-sama ngomongin lagu galau nih. Gue merasa masyarakat Indonesia itu hebat. Kenapa? Karena mereka bisa cope with the feeling of galau itu. Iya. Dan mereka kuat gitu nahan. Iya. Ya akhirnya dengerin lagu-lagu yang galau tetap ya gue tetap berdiri gitu. Iya. Instead of love songs kayak gitu. Iya iya. Ada love songs yang bikin kita kayak Iya bener. hahaha gitu. Ya kan? Iya bener. Kayak kerennya dari lagu-lagu yang galau itu lu punya much more understanding of your own emotions. Kayak lu tahu lu harus menghadapi kegalauan itu gitu. Iya. Lu pernah gak kepikiran untuk tapi ini serius ya pertanyaan di luar semua. Lu kan punya lagu Indonesia juga nih. Itu aku cek itu aku di Spotify Aziz Hendra. Lu punya lagu itu aku, which is another sad song. Iya gak sih? Kayak harusnya tuh ini gak sih gue gitu. Ya sih. Iya kan ya itu. Tapi itu kan remake. Oh, itu remake From ya. Sheila on Seven. Ya betul. Itu kan remake dari Sheila on Seven. Tapi maksud gue adalah apakah lu tidak pernah terpikir untuk punya sebuah lagu yang nggak se devastated itu gitu kayak yang apa ya mungkin lebih ke oke, lu galau gue tahu tapi ayo let's face it together gitu. Siapa tahu jadi kepikiran apa pernah kepikiran nggak? Ada kok kepikiran. Ini menarik nih. Ada kepikiran. Udah masuk produksi. Mungkin. Tidak sabar. Karena gue pingin gue chat lu kan lu tuh gue bilang juga ke dia tadi menggalaukan jemaah galau Indonesia lebih pecah lagi galaunya, lebih dalam lagi galaunya. Kayak apa sih gue chat lu kemarin? Kita enjoy dikit lah hidup. Jangan galau mulu. Iya. Tapi gue penasaran dulu soalnya ketika lu punya sebuah lagu yang nggak tahu keluar dari ini semua, kayaknya itu sebuah gebrakan menarik deh karena tengkrengan lu tuh bukan orang yang disco gitu kan, kan gitu ya. Yang gue juga sama sih sebenarnya itu. Kayaknya itu akan menarik suatu saat nanti kalau itu menjadi sebuah upcoming project dari lu gitu. Tapi kayaknya lu tetap digalau dulu deh. Gue lagi seneng dengerin lagu-lagu galau soalnya. Santai. Itu dia. Oke, apa ya yang kepikiran dari gue lagi kalau gue bilang aduh, lu kan main instrumen sebenarnya kan? Gue main gitar 4 chord doang, Pak. Iya kan, lu nulis lagu kan? Kan terakhir kita ketemu lu cerita lu humming kan bikin lagu itu gitu kan. Instrumen lu nggak kepikiran untuk ngedalemin gitu dulu? Pengen sih. Piano dulu. Kayak makin ganteng maksimal lu dulu. Pengen sih, tapi pelan-pelan ya. Karena fokusnya lagi yang lain nih. Oh. Mau fokusnya. Oh iya. Nih kalau gue yakin 1000% kalau nggak ada kamera makin lucu ini. Oke. Lu nggak kepikiran tapi untuk lu ada di panggung, lu main instrumen gitu. Ya entah ya, kayak cuman main kuncinya doang gitu ya. Pengen sih, pengen. Gitu doang. Pengen tapi belum. Gitu. Akan. Lo kepikiran gak? Lo kan emang main ya? Enggak, gue kalau di panggung jarang pak. Pernah sekali. Tapi enggak, gue cuman produksian doang. Karena gue bukan tipikal pemain yang jago banget gitu. Kayak kita bandingin sama siapa temen kita misalnya. Syarafi gitu. Ya kan dia memang Pak John Mayer pak. Kiblatnya juga begini-gini kan dia mah. Serem dia mah. Syarafi. Ya kita ngomongin dia mah. Tapi gue nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah gue cuma buat produksian aja. Gue bikin kunci, gue bikin notasi, gue mainin apa sih bilangnya progression. Gue bikin progression. Ya, bisa, gue nggak bisa. Lu ada di sini pak, lu ada di sini. Itu lebih explore. Karena kalau ada di otak tuh lu bisa, gue bikin di sini. Tapi kalau lu di gitar kan ya, gue nggak bilang itu salah, tapi terbatas kan. Enggak juga. Oh. Enggak juga. Dia gak kepancing ternyata. Enggak dong. Saya suka ngobrol sama dia ini bapak-bapak ya. Karena dia itu selalu ketika gue udah begini, dia turunin lagi. Masya Allah. Masya Allah. Abah Umi ini, Aziz Hendra luar biasa. Humble. Amin. Masya Allah. Dul.
Ya. Kenapa, Vi? Gue kayak di episode paling ngablu gue di sejauh ini, kayak sampai ngeblank gue. Karena biasanya begitu Pak, saya jedor-jedor kan. Lagu udah. Apa ya? Yaudah deh, lo gimana lagu lo berikutnya? Kan biar gak ngeblank. Gimana? Ya, gue lagi ongoing. Mudah-mudahan bulan ini ada yang rilis. Kita syuting bulan Juli BTW ini ya. Amin. Ada yang rilis bulan Juli ini. Nggak, gue mau balik ke lu sebenarnya pertanyaan lu. Stay tune ya guys. Iya. Pertanyaan lu satu. Lagu udah. Ya. Lagi promo. Di luar lagu deh, apa yang mau lu lakukan sebenarnya sebagai seorang artis gitu? Kan artis nggak melulu artis kan, orang yang punya karya gitu. Artis. Apa? Ya. Apa ya? Pengen nyoba explore ini sih, belajar. Bukan belajar sih, tapi kayak ya belajar nyaman ke genre yang ya mungkin ya lebih ke mana gitu. Pengen nyoba aja. Pengen explore gitu. Contoh deh, contoh. Gini deh Dul, lu lagi seneng dengerin lagu apa yang di luar yang kemarin? Kan lu R&B segala macem. Lu lagi seneng dengerin apa yang, oh anjir gue pengen kayak gini. Kalau misalnya pengen kayak gimana, itu tuh beda sama yang gue pengen pelajarin maksudnya. Maksudnya gue pengen explore aja. Explore seliar-liar semua genre gitu. Explore yang lagi pengen disuka aja, suka didengar. Karena kan gak melulu yang harus kita pengen lakukan ke depannya itu yang harus kita explore gitu loh. Emang kita harus nge-explore yang mau kita lakukan ke depannya, cuman santai sedikit lah gitu. Jadi gue lagi sering dengerin albumnya Billie Eilish yang baru. Itu kan beda banget sama gue kan. Banget. Gue suka. Apa? Chihiro? Birds of a Feather? Bukan yang judulnya bahasa Prancis. Aduh, tuh ngomongnya gimana ya? Ya gue takut salah ngomongnya sih. Coba. Correct me if I'm wrong, tapi gue mikirnya L'amour de ma vie. Oke, coba. Gua soalnya kita lihat judulnya. Billie Eilish. Ini kan L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Oh ya. iya, L'amour de ma vie. Billie Eilish kan juga di album ini keluar banget dari style dia zaman-zaman Bad Guy, zaman-zaman apa sih? Ocean Eyes. Itu kan keluar gitu. Bellyache, beda banget. Berarti ada there's a chance lu juga akan berusaha untuk merevolusioner gaya lu ke depannya, gaya bermusik misalnya. Belum tahu. Karena gue masih suka dengerinnya sih. Iya. Belum tahu bakal gue coba apply ke diri gue atau enggak. Tahu. Oke, ini menarik. Dan satu hal menarik mengenai dia yang dari tadi mungkin kalian bisa lihat ya. Orang itu gue tuh orang yang kalem, tapi ketika gue ketemu orang yang seru lagi gue bisa berapi-api, tapi ketemu beliau nih gue berasa lagi kayak ini air tenang. ini rasanya nyaman, kayak lama-lama gue lupa ada begini, gue jadi begini. Oh gitu Dul. Oh iya Dul. Lu tuh punya vibe bikin orang kalem bro. Kayak dari ini. Iya. Vibe yang menenangkan gitu. Gak seru gue ya. Dia yang ngomong ya. Bukan saya ya. Karena gue juga orang yang gak seru Pak. Gue merasa diri gue gak seru. Nah kalau kita seru at some point. Ini Mamen. Ini baru. Amen. Apa? Oh ini. Apa ini? Oh iya. Jadi karena Aziz Hendra ini udah pernah sebelumnya main Truth Order. Truth Order apa? Disordered ya? Disordered. Makanya sekarang sama kayak kemarin KL Jokes ini, gua kasih game yang berbeda. Kita main Glass of Truth. Wow. Ini baru namanya Truth Order ini. Tapi gini, dalam gelas ini ada beberapa pilihan dan katanya sih lu harus jawab jujur. 5 berarti ya, dia milih 5. Lu pilih 5 dari sini, satu lu ambil terus lu cerita. 2 cerita gitu. Coba ya kita aduk. Enggak gua aduk juga sebenarnya sama aja kan kertasnya. Gimik coba 1. Silakan. 5 tapi isinya 5. Enggak ada yang bercanda. 5 tapi isinya banyak kok, banyak. Banyak isinya. Enggak bohong. Itu apa itu gimik di sini itu ya. Gua mah ini kan biasanya air panas ya. Gua mah terus terang bilang
air putih dingin. Gak ada teh anget gitu, nggak ada tuh. Air putih anget, no gimmick di sini. Oke. Apa dulu? Yang pertama. Ini gue aja atau gue bareng lo? Lu dong. Curang banget. Iya, gue kan host di sini Mana ceritanya. sih? Coba. Oke. Sebutin satu lagu guilty pleasure yang sering lo dengerin. Apa ya? Guilty pleasure. Coba kepikiran guilty pleasure, pemahaman lo mengenai guilty pleasure kan lagu yang benar-benar orang tuh mungkin nggak tahu kalau lo dengerin itu lo tenang, lo nyaman, lo asik gitu. Apa dulu? Ya Billie Eilish tadi sih. Billie Eilish. Nah, Apa tadi judulnya lah? Apa? L'amour L'amour de ma vie. L'amour de apa sih tadi gue lupa judulnya deh, sumpah. itulah. Oh, L'amour de ma vie. Benar. L'amour de ma vie. Billie Eilish, L'amour de ma vie. Kenapa itu jadi lagu ini lo? Guilty pleasure. Karena di situ kalau nggak salah ada liriknya apa ya? Gue lupa lagi liriknya. Coba Boleh kita nyontek- buka liriknya, boleh nyontek tenang. dikit nggak? Tak Raffi. Kita buka liriknya. Apa nih liriknya? Oh, you wanted to keep it. Mana sih? Oh, begini, Pak. Oh, begini itu. Coba ya. Yang mana? Say you miss me such a pity with words of. Jago nulisnya. Ya iyalah Billie Eilish. Enggak, jangan yang extended yang itu. Yang apa namanya? Yang official lah. Oh, yang official. Ada nggak ya? Ada. Oh, ya di album ya, part of album ya. Yo. Hit me hard and soft. L'amour de ma vie. Oh, ini. Sabar sebentar. Apa, Pak? Did I break your heart? Did I waste your time? Lagu-lagu dia sebenarnya ya. Nyambung. Sorry. Ini. Apa tuh? You said you never fall in love again because of me. Then you moved on. Nomor UNI dong, bener ini nyambung ini. UNI. Bener-bener. Itu sih guilty pleasure banget. Jadi guilty pleasure karena itu relate sama apa yang lu rasakan aja, resonate with your reasons gitu untuk lu bikin lagu. Udah tahu salah malah dinikmatin. Itu artinya Aneh. ya ini mah Nggak boleh ya. bodoh. Nggak boleh, jangan. Bodoh tidak jangan. Oke, tadi mana gelasnya ini ya? Gelasnya yang paling saya lupa. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Tadi guilty pleasure, sekarang yang kedua. Waduh. Pas saya jujur saya nggak tahu pertanyaan apa aja lu. Waduh, gue ikut Gak apa kok. curious man. Ya udah pasrah. Bacain chat terakhir sama cewek bisa siapapun. Iya, siapa? Terakhir Coba kita cek ya, kita cek recent chat. Umi. Siapapun boleh. Kita cek. Ini Raffi ngeliat ya saksinya. Saksi saya. Ini recent chatnya Umi. Umi. Apa tadi bacain apa? Bacain chat terakhir. Bacain. Gimana chatnya? Dikirim Bacain foto chat kayaknya. terakhir. Ya. Cuman lagi konfirmasi kuncinya di mana gitu. Oh, konfirmasi kunci kamar. Kunci kamar. Gitu doang. Itu. Konfirmasi kunci kamar lu. Iya kan? Maksudnya kunci kamar orang ya? Iya. Tuh, ini kami berdua soalnya sama-sama anak mama gitu ya. Kita mama itu segalanya, ibu itu segalanya. Bisa kali abis ini jajan bakso, Bu. Tahu-tahu gue digunain GoPay-nya. Siapa tahu tiba-tiba mama gue. Kita berarti lanjut ketiga. Ayo. Gue berani kok. Weh. Ya. Sebutin ketakutan lo dalam hidup. Ketakutan gue dalam hidup itu tidak berani mencoba lagi. Mencoba lagi dalam artian apapun. Apapun. Tidak berani untuk bangkit dalam satu kondisi. Itu ketakutan gue. Gila. Itu dia. That's it. Ternyata Aziz Hendra seorang filosof. Tetangganya Aristoteles. Tapi keren. Wah, masih banyak. Keempat.
Sisanya lo ya, Vi. Oke, saya ini satu nanti beres dia yang Oke. kelima. Sebutin musisi yang lo paling gak suka dan kenapa. Waduh. Ini kontroversi banget ini. Nggak harus orang Indonesia gitu kan. Nggak harus Raffi Andika gitu misalnya gitu kan, nggak. Itu kan udah jelas. Iya, itu udah jelas soalnya. Soalnya gue suka ngirimin dia chat tolol. Nggak, bukan gini deh. Yang normal ada alasannya pasti. Iya. Ya, Dunia juga lama. pressure. Berani tadi. Tadi bilang Oke. salah lu ngomongnya berani. Berani sih. Oke. Jadi musisi yang paling lo gak suka dan kenapa? Musisi yang paling gue gak suka itu musisi yang suka merendahkan musisi lain. Kan gak ada siapanya. itu di belakang kamera itu udah berarti siapa? Dibongkar lagi. Ya, musisi yang paling gak disuka adalah musisi yang merendahkan orang lain. Maksudnya musisi yang merendahkan musisi lain? Iya, musisi yang merendahkan musisi lain. Gak tahu. Maksudnya itu kan jangan ya gitu, harusnya saling menghargai gitu. Dia Kenapa? Dia yang ditanya gitu. Gue yang takut. Ya kan, ya setiap musisi pasti takut sama jawaban ini. Oh, tapi gue bisa ngomong. Apa? Gue bantu sini. Oke. Sebutin musisi yang paling lo nggak suka dan kenapa. Raffi Andika. Musisi kan dia? Iya, kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Kadang-kadang dia main di safe space-nya nggak berani keluar dari safe space-nya dia. Kan gitu dong. Jangan gitu dong. Ending ya, terakhir ya. Terakhir. Kagak itu udah, ini lanjut. Nah, Sebutin dream band formation lo. nah, berani ini mah aman ya berani. Formasi apa aja nih? Gitar satu. Kita nganggapnya gitar, keys, bass, drum atau lu. Ada marakas tiba-tiba ada gambus gitu siapa tahu Pak. Siapa tahu gitu kan Siapa dream tahu. band ya. Apa ya Dul? Coba Oke, dulu. gue pengen Kiss pasti. Siapa? Oh, siapanya harus Iya, ada? siapa? Aduh, siapa ya? Gue gak hafal lagi namanya. Ya bebas. Dunia juga. Stevie Wonder gitu misalnya. Masya Allah. Stevie Wonder. I wish. David Foster lah. Mantap. Tuh. Itu David seru. Foster. David Foster. You're a legend, bro. Yoi. Ya, semua orang udah tahu sih dulu. Haha. Terus gitar tuh siapa ya? Nih, Sambil lu mikir, gua deh, gua bantuin lagi dah. ini buat Raffi aja deh. Enggak, Gua jangan. nanti pilih Lu. lagi. Hah? Gua nanti Kagak. pilih lagi. Biasanya buat Raffi. Nah, sisanya buat gua dah. Oh ya udah. Oh, enggak, berarti kan gua udah ambil satu ya. Lu sisanya. Jangan dong ya. Ini gua, Ya, ini gua. kan lu harusnya 5. Lu baru 4. Yang satu lagi kan jadinya buat gua. Ya. Ya, oke, gua ya sebutin Dream Band Formation Raffi Andika. Ini berubah soalnya dari kemarin karena dia bilang David Foster, gua juga mau ngablu sekalian. Drum, gua mau Mike Portnoy, idola gua dari Dream Theater. Gitar, gua mau Tim Henson dari Bolivia. Bass, gua mau selalu tetap selamanya. Tapi berubah sih kayaknya Jesse Barrera. Iya lagi. Jesse Barrera. Gua idola banget sama Jesse Barrera. Gua punya tanda tangan dia di bawah. Gua saking mengidolakan dia. Jangan pamer gitu dong. Jesse Barrera. Drum Kiss. Kiss mah. Aduh, Kiss siapa ya? Dia udah bilang David Foster. Gue siapa ya? David Foster juga gak apa-apa. Oh enggak, gua jawabannya harus lebih ekstrim dari itu. Siapa? Siapa sih? Siapa? Gue gak tau. Ya udah David Foster. David Foster, man. David Foster. Dia David Foster main 1 2 3 gitu lagu gue rasanya gue ikut nontonnya di bawah tuh. Gue gak jadi di atas, Pak. Yang kelima. Ayo, Nyanyi terakhir. diiringin David Foster itu every singer's dream tuh. Iya. Makanya Risa keren kemarin tuh. Iya. Sebutin skill apa yang udah lo pelajarin tapi nggak bisa-bisa. Skill apa ya? Apa ya? Gue nggak bisa. Musik kan siapa tuh bisa. Ya, lu udah belajar piano gitu misalnya, tapi lu belum bisa sampai saat ini mungkin. Tapi selain itu boleh emang nggak? Piano.
piano, mari main. Oke. Ya piano sama mengerti kenapa alasan orang, maksudnya skillnya itu tuh ini bisa toleransi sama orang yang suka selingkuh. Bisa toleransi sama orang yang suka selingkuh. Ya. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Adalah mau. Itu judul film ya guys ya. Bukan berarti saya belum punya ipar, tapi ipar itu kalau bye-bye aja. Ipar mak gue bye-bye no. Ya itu mah film. Film. Walaupun kisah asli. Itu pun kisah asli. Oke. Ya udahlah. Tadi gue udah janji sisanya gue. Tinggal berapa? Satu lagi berarti. Nah, 5 lagi bukan? Satu lagi tuh habis. Sebutin lagu lo yang bikinnya based on your love story. Gampang banget. Oh, Gak menjebak nih. Gua kasih nanti ke lu. Curang banget. Sebutin lagu yang apa sih tadi? Yang bikinnya based on your love story. 1, 2, 3 sama Picture You. Ada lagu gua. Damar Rindu atau Memang Rindu? Bang siapa tuh, Vi? Itu tentang ada dulu. Jadi Picture You itu soal crush gua waktu gua pertama kali suka cewek waktu SMP atau SD lupa gua. Pertama kali gua ngerasa bahwa wah, cewek tuh cakep ya, siapa tahu bisa jadi ngegandeng bareng apa segala macam tuh. Kalau 1, 2, 3 itu tentang perasaan paling real dari falling in love. Waktu gue udah dewasa, gue ngerasa bahwa oh falling in love itu kayak semudah bilang 1, 2, 3 ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Lebih gampang ngomongnya dibanding lu jatohnya. Namanya jatuh cinta gitu. Tapi yang namanya cinta, lu jatuh di kasur, jatuh kasar. Tapi namanya cinta kan manis, tetap enak gitu, tetap empuk. Ya lu udah tahu lu falling in love buat siapa. Siapa? Dia pinter banget ya juga siapa. Ada pokoknya waktu itu siapapun itu yang akan ada di hidup gue nantinya juga gitu. Terus kalau Rindu atau Memang Rindu ya karena saya pernah seperti di lagunya Mang Jahanam, diri manfaatkan bukan karena dia kangen kan rindu atau memang rindu gitu. Lu emang datang apa emang kangen nih sama gue apa ada maunya gitu. Saya pernah terjebak di posisi seperti itu dan itu terus terang malam sepi ya. Iya, wah peneman malam sepi benar bisa kesana. Jadi dia datang tuh bukan karena ada kangen, tapi ya karena ada apanya aja gitu kayak mungkin butuh kayak apa gitu. Sakit kan Pak? Iya, saya pernah nulis lagu tentang itu ada tuh yang paling sini, yang hijau artworknya yang gitu. Rindu atau Memang Rindu itu artwork lagu-lagunya yang di EP pertama gua. Nah, kita balikan pertanyaannya ke Aziz Hendra. Lu bilang kan tadi pertanyaannya gampang, kasih paham. Gak jelas. Lu gak jelas lu. Lu kan tadi bilang pertanyaannya gampang. Terus lu bilang, wah curang banget gitu. Oke, karena gua orangnya tidak mau curang, gua baik nih main sama teman. Coba. Sebutin lagu lo yang bikinnya based on your love story. Heartless. It's a Goodbye. Devastated. No More You and I. Oh, Somebody's Pleasure ada. ada tapi ya. Ya berarti 4,5 dari lagu dia ya. 4,5 dari lagu dia. Enggak 5 itu, Pak. 4,5. Karena it's not all about love story. Sama pacar ya. Kalau misalnya sama temen, ya di It's a Goodbye itu ada sih nyeritain teman dikit. Kalau di notice. Itu dia. Kalau dia notice orangnya. Ini nanggung Pak, kita habisin aja kali ya. Satu lagi. Devastated gue juga nyeritain temen gue juga dikit. Temen yang dulu. Udah nggak teman? Iya, kangen gitu gue. Oh. Oke. Pelajaran hidup apa yang lo dapat akhir-akhir ini? Apa tuh? Pelajaran hidup ya. Bahwa Superman itu hanya ada di komik. Kayak lu memikul the weight of the world sendiri itu ternyata sangat berat. Jadi the weight of everything happens di hidup lu. Kadang-kadang lu harus punya something atau someone to share that weight gitu. Karena ternyata seberat itu bahkan bisa take a toll on your health. Bisa sakit men.
Makanya lu harus punya something atau someone yang menjadi tempat berlarinya lu ketika itu terjadi. Tempat berlabuh. Tempat berlabuh. Mark Natama tuh berlabuh. Gue promosiin lagu lu men. Jason juga berlabuh. Jason juga lagunya berlabuh. Iya banyak ya yang lagunya berlabuh ya. Jangan-jangan nanti Raffi Andika berlabuh, Aziz Hendra berlabuh, semuanya ada lagu berlabuhnya. Lu mau gak ini? Pelajaran hidup. Yang tadi gue udah ngomong deh. Oh, udah ngomong ya? Udah berarti kagak udah. Udah, nanti bisa di-cut dari yang tadi aja. Aziz Hendra semua ya, tepuk tangan. Raffi Andika semuanya. Ya Allah. Siapalah saya ini di perisian orang. Dol, thank you ya lu udah mampir. Thank you, Vi. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan yang gue selalu bilang sama semua orang. Ini not something bad. Gue selalu berharap perjumpaan gue dengan siapapun itu yang meaningful, yang sangat-sangat seru itu bukan perjumpaan terakhir dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di saat-saat yang lebih gak kalah menyenangkan dan gak kalah lebih serunya lagi. Tapi sebelum Adul cabut, gue mewakili Chamber Talks sama Lenis Teras tuh punya bekal nih, punya gift untuk Aziz Hendra. Makasih. Silakan. Apa bacanya coba? Itu omanya yang nulis tuh, senjata oma. Dear Aziz Hendra. Backsound. The most powerful life lessons often begin as mistakes. Wow. Oke. Thank you, Oma. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa selama ya namanya juga makhluk tidak ada yang sempurna ya kita ya. Berbuat salah tapi habis itu kita tahu cara memperbaikinya dan menjadi pembelajaran buat hidup kita. Jadi jangan lupa dengerin lesson. Anjir nyambung Pak. Nyambung. Dengerin lesson. Kita nggak akan bisa dapat pelajarannya kalau kita nggak pernah berbuat salah. Itu dia. Dol, ini sangat-sangat seru de energi kita ya. Energi kita kan segini ya gitu tahunnya. Memang tidak bisa lebih lagi karena gue juga ngerasa gue segini, lu segitu. Tapi ya itulah kenapa gue senang berteman sama dia karena saling paham energi satu sama lain. Mudah-mudahan lancar-lancar semuanya. Amin. Dan sampai ketemu di event-event. Siapa tahu ya. Amin. Siapa tahu backstage kan seru ya kita. Amin. Gosip underground. Itu tentang episode ini. Salah ngomongnya. Segitu dulu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita life lessons apa yang kalian dapat dari ceritanya Aziz Hendra. Dan jangan lupa dengerin lesson dan semua karya-karya Aziz Hendra di semua streaming platform. Dan jangan lupa di request di radio-radio kesayangan kalian. See you guys on the next episode. Peace.